Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Rizal Ghazal. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi Office atau aplikasi perkantoran adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan perkantoran. Secara umum, aplikasi perkantoran terbagi menjadi beberapa jenis menurut kegunaan dan fungsinya. 3 diantaranya sebagai berikut. 1. Aplikasi pengolahan data. Aplikasi ini fitur utamanya digunakan untuk membuat dan mengelola dokumen, misalnya membuat surat, menyusun laporan, dan lain-lain. 2. Aplikasi pengolahan lembar kerja. Aplikasi ini fitur utamanya digunakan untuk mengelola data yang disajikan dalam bentuk lembar kerja, yaitu tabel 2 dimensi yang terdiri atas kolom dan baris. Contohnya adalah Microsoft Excel. 3. Aplikasi pembuat presentasi yang disebut slide. Slide presentasi adalah objek yang terdiri atas butir-butir penjelasan, dapat disertai gambar atau ilustrasi lainnya. Contohnya adalah Microsoft PowerPoint. A. Integrasi konten aplikasi perkantoran. Mengintegrasikan artinya menyatukan beberapa objek untuk membentuk sesuatu yang utuh dan bermakna. Lalu materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu sistem komputer. 1. Sistem komputer. Sistem komputer terdiri atas beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah hardware, yang kedua adalah software, dan yang terakhir adalah firmware. A. Perangkat keras atau hardware. Hardware adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Contohnya yaitu mouse, hard disk, prosesor, dan lain sebagainya. B. Perangkat lunak atau software. Software adalah kode-kode program yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Contohnya yaitu sistem operasi, aplikasi, dan lain-lain. Contoh operasi yang banyak dipakai adalah Microsoft Windows, Mac OS, dan Linux. C. Pengguna atau brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah komputer. 2. Jenis-jenis komputer. Yang pertama adalah mikrokomputer. Mikrokomputer merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya. Yang kedua adalah komputer personal. Ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih besar. Yang ketiga adalah mini PC. Mini PC merupakan komputer peralihan komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri. Yang keempat adalah mini komputer. Komputer mini dipakai menunjang kebutuhan pengolahan informasi perusahaan skala menengah. Yang kelima adalah komputer mainframe. Biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server. Yang terakhir adalah superkomputer. Superkomputer memiliki kemampuan untuk melakukan triliunan perintah atau instruksi per detik yang dihitung dalam flops. B. Berbagai macam jenis interaksi pengguna dengan sistem komputer yaitu 1. Berbasis GUI, 2. Antarmuka berbasis perintah, 3. Melalui suara, 4. Melalui gambar, dan yang kelima melalui berbagai piranti masukan lainnya. C. Kolaborasi dalam sistem komputer. Komputer tunggal seperti seseorang manusia yang di dalam tubuhnya beroperasi sistem-sistem yang berfungsi sesuai perintah setiap organ tubuh. D. Sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak, sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan pelayanan umum untuk program komputer. Contohnya adalah Microsoft Windows, Linux, Mac OS, Android, iOS, dan sebagainya. Fungsi sistem operasi lebih rinci sebagai berikut. Yang pertama adalah mengendalikan input dan output. Yang kedua mengelola file. Dan yang terakhir adalah mengelola prosesor.
1. Multitasking. Salah satu fungsi sistem operasi ialah mempunyai multitasking. Sistem multitasking tidak menangani multitasking seperti manusia. Sistem operasi dapat melakukan multitasking dan menjalankan algoritma. Central Processing Unit atau CPU adalah sebuah sirkuit elektronik yang sangat kompleks, yang bertugas yang mengeksekusi instruksi yang disimpan sebagai program. CPU terbagi menjadi dua bagian, yaitu CU atau Control Unit dan ALU atau Arithmetic atau Logic Unit. A. Bagaimana CPU menjalankan instruksi program? Sebelum instruksi dapat dieksekusi, instruksi program dan data harus ditempatkan ke dalam perangkat penyimpanan sekunder. Pemrosesan pusat melakukan 4 langkah berikut untuk setiap instruksi. 1. Unit control mengambil instruksi dari memori. 2. Unit control menerjemahkan instruksi dan memerintahkannya agar data yang diperlukan dipindahkan memori ke ALU. 3. Unit aritmatika menjalankan instruksi aritmatika dan logika. 4. Unit aritmatika menyimpan hasil operasi ini dalam memori atau register. CPU memiliki clock internal yang menghasilkan detak dengan kecepatan tetap untuk menyinkronkan semua operasi komputer. Lokasi dalam memori untuk instruksi dan setiap bagian data diidentifikasikan oleh sebuah alamat. B. Mesin konseptual sederhana. Sebuah mesin konseptual sederhana ciptaan Mr. Algo dan menyimulasikan cara kerjanya yang seperti cara kerja sebuah komputer, tapi dengan lebih sederhana. Struktur komputernya terdiri dari input, output, memori, dan CPU. Sekian penjelasan materi dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.